Daftar penduduk Yerusalem. 1 Tawarikh 9. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah, mereka tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel, sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka, di kota-kota mereka, ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, dan para budak di bait Tuhan. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda, dari Bani Benyamin, dari Bani Efraim dan Manasye. Utai putra Amihud putra Omri putra Imri putra Bani, dari keturunan Peres putra Yehuda. Dan dari orang Shela ialah Asaya, putra yang sulung, dengan putra-putranya. Dari keturunan Zerah ialah Yewel dengan sanak saudaranya, 690 orang. Dari Bani Benyamin ialah Salu putra Mesulam putra Hodawia putra Hasnua. Yibnea putra Yeroham, Ela putra Uzi putra Mihri dan Mesulam putra Sefaca putra Rehuel putra Yibnia. Dengan sanak saudara mereka menurut keturunan mereka, 956 orang. Semua orang itu adalah ketua puak. Dari para imam ialah Yedaya, Yoyarib, Yahin. Azaria putra Hilkia putra Mesulam putra Zadok putra Merayot putra Ahitub, pemuka bait Tuhan. Lalu Adaya putra Yeroham putra Pasyur putra Malkia, dan Masai putra Adiel putra Yahzera putra Mesulam putra Mesilemit putra Imer. Dengan sanak saudara mereka, ketua-ketua puak, 1760 orang, orang-orang tangkas untuk menyelenggarakan ibadah di bait Tuhan. Dari orang-orang Lewi ialah Semaya putra Hasub putra Azrikam putra Hasabia, dari keturunan Merari. Lalu Bakbakar, Heres, Galal dan Matanya putra Miha putra Zikri putra Asaf. Serta Obaja putra Semaya putra Galal putra Yedutun, dan Berehia putra Asa putra Elkana yang diam di desa-desa orang Netofa. Penunggu-penunggu pintu gerbang ialah Salum, Akub, Talmon dan Ahiman, dengan sanak saudara mereka, Salum ialah ketua. Sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang raja di sebelah timur. Merekalah penunggu-penunggu pintu gerbang perkemahan Bani Lewi. Salum putra Kore putra Ibiasaf putra Korah dan saudara-saudara sepuaknya, yakni orang-orang Korah, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga ambang pintu kemah, seperti bapak-bapak mereka bertugas di perkemahan YHWH sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. Pinehas putra Eleazar mengepalai mereka sebelumnya. YHWH kiranya menyertai dia. Zaharia putra Meselemia adalah penunggu pintu kemah pertemuan. Mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel, pelihat itu, mengangkat mereka dalam jabatan itu. Mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang bait YHWH, yakni bait kemah itu. Ke arah 4 mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara dan selatan. Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka, pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan bait Tuhan. Mereka bermalam di sekitar bait Tuhan itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah, mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. Matica, salah seorang Lewi, putra sulung Salum, orang Korah itu, mendapat tugas tetap untuk mengolah roti. Dan sebagian dari putra-putra orang Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat. Dan inilah para penyanyi, ketua-ketua puak orang Lewi, yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Itulah para ketua puak orang Lewi, para ketua, menurut keturunan mereka, mereka ini diam di Yerusalem.